Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah patologi serangga. Ini mungkin membosankan gitu ya materinya karena pelajaran bahannya bahan yang lalu gitu ya, udah beberapa tahun lampau gitu untuk bisa mengingat tentang sejarah. Karena bagi saya pelajaran sejarah itu pelajaran yang sangat membosankan sejak di SMA kan ya gitu ya. Tapi setidaknya kita tahu bahwa mulai dari mana sih ditemukannya tentang patogen serangga ini gitu. Hampir sama dengan yang di pengendalian hayati, bahwa ini juga dimulai dari Cina. Apalagi ini sekarang yang COVID ini juga dari Cina lagi juga ya. Jadi sebelum masuk ke sana, kita flashback sedikit mengenai patologi serangga, bahwa apa sih patologi serangga itu? Ilmu yang mempelajari penyakit ya karena patogen pada serangga. Jadi serangga itu mati bukan karena bahan kimia, bukan karena biologi, misal pestisida nabati, atau karena faktor yang iklim misalnya, tapi karena adanya patogen yang menyerang di tubuh si serangganya. Patogen ini sendiri bisa mulai dari jamur, dari bakteri, virus, nematoda, gitu ya, protozoa, dan sebagainya. Dan mengapa ini perlu kita pelajari, terutama untuk kepentingan manusia? Apakah akan menyebabkan kerusakan atau menyebabkan keadaan menjadi tidak normal? Kemarin kayaknya udah pernah bentar ya, saya ada sorry, maaf ada iklan dikit ya. Kemudian kenapa tadi ya kita perlu mempelajari tentang patologi serangga untuk kepentingan manusia, misalnya dari sisi manusia, kenapa? Apakah patologi ini bisa menyebabkan kerusakan atau menyebabkan keadaan menjadi tidak normal terhadap si serangganya?
tentu ketika ada patogen yang menyerang ke serangga, seperti kemarin sudah disinggung bahwa patogen ini bisa menyebabkan kematian secara, tidak bisa secara langsung memang, tapi akan secara perlahan dia akan membunuh si serangganya. Selain membunuh, kalaupun dia tidak bisa membunuh si serangga, ini juga bisa menjadi si serangga ini tidak normal. Misalnya si larva ini tidak bisa menjadi pupa misalnya. Atau dia bisa menjadi pupa, tapi tidak bisa menjadi imago. Atau juga bisa ketika sudah menjadi imago, dia tidak bisa terbang. Jadi cacat misalnya. Jadi itu yang perlu dipelajari. Jadi patologi ini memang bukan, patogen serangga ini memang bukan yang instan untuk bisa membunuh serangga. Tapi ya lebih ramah lingkungan dinilai dibanding yang bahan kimia. Oke, so why we study insect pathology gitu, bahwa kenapa kita harus mempelajari insect pathology? Apa saja yang perlu kita pelajari di dalam insect pathology ini? Basic di dalam ilmu insect pathology ini sebenarnya adalah biologi, kan, biologinya. Bagaimana si serangga ini ketika diserang oleh patogen. Kita perlu mempelajari mode of action atau mekanisme terhadap patogen itu bisa membunuh ataupun menyebabkan cacat terhadap si serangganya. Kemudian patologi serangga ini juga bisa menjadi agen biokontrol. Ya, salah satu dari musuh alami selain yang pertama predator ataupun parasitoid. Jadi bisa digunakan sebagai agen biokontrol, musuh alami. Di dalam untuk pengendalian hayati ini, memang serangga ini akan lebih mudah dihandle dibanding oleh organisme yang lain. Kenapa? Karena memang lebih kecil-kecil ya serangganya gitu. Tapi memang kalau tidak bisa dikendalikan akan menimbulkan populasi yang tidak sedikit gitu. Ini juga untuk bisa mengendalikan insek hama insek serangga gitu ya. Kenapa balik lagi ke biokontrol agent. Jadi memang bisa digunakan untuk mengendalikan serangga hama, si patologi serangga ini. Di dalam untuk aplikasinya sendiri, bahwa si patogen serangga ini organisme penyebab penyakit ya, patogen itu kan organisme penyebab penyakit. Jadi ketika nanti di ujian skripsi ini biasanya sering ditanyakan, apa perbedaan patogen ataupun penyakit. Ini yang sering membuat bingung si mahasiswa itu. Kalau dihafalin perbedaan antara patogen dan penyakit, pasti ketika ujian akan bingung sendiri nanti, diputar-putar sama dosennya. Makanya jangan dihafalin gitu ya, dipahami apa perbedaan antara penyakit dan penyebab penyakitnya. Penyebab penyakit kan patogen ya. Jadi patogen itu adalah organisme penyebab penyakit. Ya, kalau yang dalam hal ini adalah patogen serangga, maka yang menyerang serangga, organisme penyebab penyakit yang menyerang serangga. Ini merupakan organisme yang dapat digunakan sebagai natural insect, insektisida alami untuk mengendalikan serangga hama sebagai pengganti insektisida kimia. Dan ini akan lebih ramah lingkungan karena tidak menimbulkan residu, tidak menimbulkan resistensi, tidak menimbulkan resurgensi gitu ya. Walaupun memang butuh kesabaran untuk bisa membunuh si serangganya ini sendiri gitu. Ini di dalam prinsip aplikasinya memang lebih ke arah pengendalian hayati, bahwa si patogen serangga ini akan bersifat alami, aman terhadap manusianya, petaninya, ataupun konsumennya ya nanti ketika mengkonsumsi hasil produksi dari pertaniannya, hewan domestik, hewan, ataupun tumbuhan itu sendiri.
Dan ini juga aman terhadap serangga non-target, lebah, predator, parasitoid, dan organisme yang lain. Karena sampai sekarang belum dilaporkan bahwa ketika dia digunakan, patogen serangga ini bisa menyebabkan kematian serangga-serangga yang memang bukan menjadi targetnya gitu. Patogen dapat diperbanyak secara massal, ya, dan memang dapat diperbanyak, dapat dijual belikan gitu. Beveria misalnya, metarhizium, ini bisa diperbanyak di dalam media beras yang kemudian bisa dijual. Ini akan lebih menguntungkan, untungnya lebih banyak gitu. 1 kilo bisa harganya bisa lebih dari 100.000 gitu. Jadi kalaupun nanti bisa menjadi wirausaha bagi kalian ketika nanti sambil kuliah nih udah dapat pelajaran tentang perbanyakan gitu ya, bisa menjadi pekerjaan sampingan gitu. Dan nanti ketika sudah lulus bisa menjadi mata pencaharian, tidak harus menggantungkan ke pekerjaan ke pegawai negeri sipil ataupun ke perusahaan yang lain gitu ya. Ini memang mudah digunakan, tapi memang harus istilahnya kebiasaan untuk bisa membuat biakan massal dari patogen serangga ini. Kenapa? Karena kalau nggak kebiasaan, beras biasanya yang digunakan sebagai media perbanyakan biasanya akan bengek karena terlalu pakem, bukannya ditumbuhin jamur, tapi malah jadi tumbuh bakteri misalnya. Jadi memang harus biasa untuk latihan dulu untuk bisa memperbanyak berasnya itu sebagai medianya gitu. Nah, kita masuk ke sejarah tadi bahwa seperti di pengendalian hayati, besok ketika kalian juga mempelajari bahwa patogen serangga ini pertama kali ditemukan juga di Cina. Kayak virus yang corona ini pun juga ditemukan di Cina. Entah kenapa ya, mereka sering membuat sejarah, catatan sejarah di dunia ini. Jadi di abad 7 sebelum Masehi ini memang dulu ditemukan ulat sutra yang terserang adanya jamur. Awalnya mereka belum tahu nih jamur apa sih ini gitu ya. Si ulat sutranya ini mengeluarkan, ada yang keluar nih dari tubuh si ulatnya ini kayak kaki-kaki yang panjang ataupun akar-akar yang panjang dari tubuhnya. Ini adalah jamur cordyceps. Ya, jadi yang panjang-panjang ini bukan dari kakinya atau bukan dari akar dari tanaman atau apa gitu ya, tapi ini adalah jamurnya cordyceps. Dan setelah dipelajari bahwa si cordyceps ini ternyata bisa digunakan sebagai obat-obatan. Jadi ternyata setelah ulat sutra kan memang dibudidayakan ya di sana gitu ya. Ternyata si cordyceps-nya ini sendiri malah bisa digunakan sebagai obat di bidang farmakologinya. Jadi sampai sekarang pun gitu ya, cordyceps ini memang masih banyak digunakan di Cina maupun di dunia. Jadi memang ada asam cordyceps yang bisa digunakan sebagai obat di dalam pengobatan. Gitu. Kemudian di abad 4 sebelum Masehi ini di Yunani ya, si Aristoteles namanya ini mengeluarkan buku tentang Historia Animalium. Jadi adanya kelainan yang terjadi di dalam tubuh si lebah madunya yang berbeda dari si lebah madu yang lain. Dan mereka menyebutnya ini ada penyakit karatnya di dalam tubuh si lebah madunya. Ternyata setelah diketahui bahwa lebah madu ini terkena bakteriosis. Ya, terkena bakteriosis yang disebabkan oleh bacillus. Bakteri ya ini kan.
Kemudian gejala ini terus akhirnya dikenal dengan istilah penyakit Menali, mereka yang menyebutnya, dan disebabkan oleh Bacillus larvae. Ini orangnya gitu ya, Aristoteles. Dan di dalam buku Historia Animalium ini menyebutkan bahwa adanya parasit ataupun serangga lain yang ditumbuhi seperti di semut, lalat ataupun di belalang itu ya, bahwa adanya sesuatu yang keluar dari tubuh si serangga itu. Dan akhirnya diketahui bahwa si Bacillus itulah yang keluar, bukan parasit. Nah, parasitnya di sini parasit yang membunuhnya yang berupa Bacillus, bukan parasit serangga ya, tapi Bacillus bakteri yang bisa membunuh si lebah madu ini. Jadi memang dari dua cerita tadi di atas bahwa di awal penemuan dari patogen serangga ini bukan dari langsung ke serangga hamanya, tapi terjadi atau mengganggu di peliharaan ya, di peliharaan tadi ya, di ulat sutra, kemudian ini di lebah madu. Ini akhirnya mereka baru menemukan adanya patogen serangga ini. Jadi bukan di serangga hamanya secara langsung, tapi dari perbanyakan atau peliharaan dari yang emang sengaja dipelihara gitu. Ternyata ada sesuatu yang bisa membunuh dari peliharaan mereka. Gitu. Selanjutnya di Amerika sendiri 1826 ya, 1826. Ini si Kirby dan Spence ini kemudian juga memperkenalkan buku mereka yang berjudul An Introduction to Entomology of Element of Natural History of Insect. Jadi tentang natural enemy-nya. Dan di dalam buku tersebut ada chapter yang menyebutkan tentang penyakit di serangga. Ya, tentang penyakit di serangganya. Alias patogen serangganya itu, patologi serangganya itu gitu. Si Kirby ini menggolongkan penyakit serangga ini ada dua, karena ada akibat dari kecelakaan atau luka gitu ya, karena ada luka karena pelukaan, kemudian merusak dari organ internal dari si serangganya. Atau karena aktivitas dari jasad lain, baik itu tumbuhan atau hewan. Yang berupa parasit kan, parasit ini jadi bisa jamur ataupun hewan parasit. Baik tadi nematoda, tungau ataupun serangga, predator misalnya, ataupun dari si jamur. Dia belum tahu tentang di bakterinya. Berlanjut di Italia tahun 1830-an ini si Agostino Bassi yang menemukan bahwa terjadi etiologi muskardian yang berwarna putih pada ulat sutra. Kembali lagi ke ulat sutra. Ya, di mana kemudian muskardian putih ini nanti akan ada muskardian hijau. Muskardian putih ini yang ada di ulat sutra ini kemudian diberi nama Beoveria bassiana. Makanya nanti ketika kalian membaca paper, membaca jurnal gitu ya, akan menemukan Beoveria bassiana Bassi. Karena apa? Karena memang penemu si Beoveria ini adalah si Agostino Bassi ini. Ya, akhirnya si Agostino Bassi ini disebut sebagai bapak patologi serangga. Karena bisa menemukan atau bisa menceritakan tentang adanya etiologi yang berwarna putih pada ulat sutranya. Di 1860-an yang di Prancis ya, si Louis Pasteur ini juga menemukan etiologi dan penyakit febrin pada ulat sutra.
Ya, kembali lagi ke ulat sutra yang menjadi permasalahan yang akhirnya diketahui untuk bisa digunakan sebagai patogen serangga. Kalau tadi jamur, sekarang dia menemukan protozoa. Ya, bukan jamur tapi protozoa kalau di Perancis. Kemudian di 1879 ini di Rusia, Elie Mesnikov ini menemukan tentang etiologi muskardin di warna hijau, ya, di kumbang yang akhirnya diberi nama Metarhizium anisopliae. Makanya ketika nanti juga kalian membaca jurnal menemukan Metarhizium anisopliae, nama si Mesnikov ini yang berada di belakangnya. Ya, ketika ada nama jamur atau nama bakteri atau nama serangga yang ada nama belakang namanya ini tegak. Kalau yang nama Latin ini biasanya miring kan ya. Kemudian ada nama yang tegak di belakangnya ini adalah biasanya orang penemunya. Penemu jamurnya, penemu bakterinya, penemu serangganya yang diabadikan di belakang nama Latin itu. Ya. Nah, si muskardian ini kemudian digunakan sebagai pengendali kumbang gandum di Rusia ini. Gitu. Ini hanya pengetahuan umum aja. Kemudian di Italia sendiri 1830-an tadi ya, si Bassi ini studi patologi pertama terhadap penyakit muskardian yang berwarna putih tadi pada ulat sutra, yang akhirnya diberi nama Beveria bassiana Bassi kalau mau diberi nama lengkapnya. Si Bassi ini mengamati jamur yang dapat tumbuh dan berkembang pada ulat sutra dan menyebabkan kematian di ulat sutra sebagai inangnya itu. Nah, makanya kenapa dia bisa dikukuhkan sebagai penemu Beveria, karena dia mengamati atau mempelajari lah perkembangnya dari ulat sutra itu yang awalnya hidup kemudian akhirnya mati, penyebabnya apa, bagaimana terjadinya gitu ya. Dia menyimpulkan bahwa penularan jamur terjadi melalui inokulasi, buatan, kontak baik itu alami dan buatan, dan kontaminasi pakan. Jadi pakan yang terkontaminasi adanya jamur kan bisa menyebabkan kematian terhadap si serangga ataupun ulat sutranya itu. Kumbang tadi ya yang sebagai inang dari jamurnya itu tadi dilihat bahwa dilapisi massa jamur yang berwarna putih yang bisa menjadi bibit penular terhadap serangga-serangga atau ulat sutra yang lain. Bibit penular itu yang berwarna putih itu diketahui sebagai conidia, ya, conidia jamurnya. Jadi yang menyebabkan kematian dari si serangga ini conidianya. Jamur kan individunya, tapi yang bisa menyebabkan kematian itu dia serangan dari conidianya itu. Yang dikenal kemudian sebagai jamur muskardin putih dari Beveria bassiana. Makanya akhirnya karena beliau bisa menjelaskan tentang terjadinya etiologi serangga ini, beliau akhirnya dikukuhkan sebagai bapak patologi serangga. Ini kita lewatin aja. Si Louis Pasteur sendiri di Perancis tadi ya 1860-an yang menemukan protozoa pada ulat sutra. Ya, tadi pada ulat sutra dia ada organisme yang bisa menyebabkan kematian di ulat sutra itu. Ternyata adanya protozoa. Penyakit febrin ini
dapat tertular lewat telur, kemudian kontak ulat sehat dengan ulat yang sakit, sama ya, sama si basi tadi, ataupun dengan konsumsi pakan yang terkontaminasi patogen. Jadi sama. Pakan pun juga bisa menyebabkan atau menularkan protozoa ini terhadap ulat sutra yang sehat. Dan setelah diketahui bahwa yang bisa menyebabkan kematian di ulat sutranya ini adalah protozoa. Kita lewatin aja. Ini sebenarnya teknik atau tahapan dari si Pasteur akhirnya bisa mengetahui bahwa itu adalah protozoa. Jadi di mana dia meneliti ulat sutranya, awalnya dia masih hidup, kemudian akhirnya ada telur yang nggak bisa berkembang, dipelajari, dan akhirnya bisa menyebabkan kematian. Ini adalah teknik atau langkah-langkahnya. Nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian di Amerika sendiri ya, 1873, ini ada John Lawrence LeConte ya, yang dia entomologis awal di Amerika gitu. Kemudian nggak terlalu menghasilkan bahwa dia hanya bisa mengulang kembali bahwa adanya jamur ya, tentang di Perancis tadi, ada Italia tadi gitu, adanya jamur yang bisa menyebabkan ulat di untuk menyebabkan ulat serangga ulat di perbanyakan mereka gitu. Ini tokoh yang penting lainnya di Rusia ya, 1879. Di akhir abad 9 ini si Elie Metchnikoff ini adalah mempelajari tentang, kalau tadi muskardian putih, ini dia mempelajari muskardian hijau yang ditemukan di kumbang gandumnya. Di awal memang menyebutnya adalah Entomoptora anisopliae, tapi akhirnya pelajari lebih lanjut secara taksonomi, dia masuk di Metarhizium anisopliae gitu. Dia menyebutkan bahwa di alam mikosis atau terjadinya kematian ini bisa terjadi antara kontak larva yang sehat dengan yang sakit dan larva yang sakit di tanah. Ya, jadi hanya terjadi antara yang sehat dan yang sakit. Kalau tadi kan ada yang lewat pakan, ada yang di telur gitu ya. Tapi kalau si Metchnikoff ini hanya terjadi antara kontak larva yang sehat dan larva yang sakit. Pengendalian kumbang ini ditemukan bahwa adanya larva yang mati. Kemudian ada conidia yang terlepas di tanah, dan kemudian akan ditemukan larva yang awalnya sehat dan akhirnya menjadi sakit. Jadi adanya conidia yang bebas yang terdapat di tanah inilah yang bisa menyebabkan larva yang awalnya sehat menjadi sakit. Jadi kontak antara larva yang sehat dan yang sakit ini. Ini ada hanya penjelasan lebih lanjut aja atau bahasa Inggrisnya aja, bahwa di awal bernama Entomoptora anisopliae ya, muscardine hijau, dan akhirnya bernama Metarhizium anisopliae di tahun 1883 ini. Gitu. Kemudian di Rusia setelah 1898 Stephen Forbes ini merupakan penemu tentang virus yang terjadi di ulat geraya army ya. Kemudian ada saintis lain
di Jerman 1909. Ini ada serangan yang terjadi di madu ya. Kalau tadi di Amerika, ini terjadi di Jerman yang menyebabkan kematian di lebah madu mereka. Di abad 20-an 1901 ini di Jepang, mulai di Asia ini mulai meneliti tentang adanya patogen serangga ini. Ya, dimulai di Jepang ini menemukan kembali lagi ulat sutra. Ya, ulat sutra yang tiba-tiba mati, kemudian akhirnya diisolasi sama si Isiwati tadi, dan akhirnya ditemukan adanya bakteri thuringiensis atau BT yang disebut dengan soto, mereka nyebutnya soto disease, bukan soto ayam, soto sapi ya, tapi soto disease yang menyebabkan kematian di ulat sutra silkworm. Ini tadi ya, di abad 20-an Isiwata ini menyebabkan adanya bakteriosis yang terjadi di serangga. Yang akhirnya dia berhasil mengisolasi bakteri pada ulat sutra itu, yang gejalanya disebut penyakit soto. Akhirnya basilis bakteri yang ditemukan ini disebut Bacillus soto. Ini yang menemukan atau yang memberi nama ini Iwabuchi. Berbeda orangnya. Nah, Isiwata dan Iwabuchi ini kemudian menduga bahwa adanya kematian si serangga inangnya ini karena adanya racun yang terdapat di yang berasal dari tubuh si bakteri tadi, baik itu spora ataupun bagian dari spora yang menyebabkan kematian gitu. Kata lainnya bahwa biakan bakteri soto ini dapat bersporulasi yang mengandung racun yang bisa menyebabkan patogenik terhadap serangga hama ataupun di ulat sutranya tadi. Gitu. Kita lewatin aja. Kemudian lebih ke sini lagi bahwa di Jerman di 1911 ini ada Berliner yang mengisolasi bakteri lagi ya, Bacillus thuringiensis dari larva ngengat tepung. Ini juga akhirnya di sana pun juga dinamakan Bacillus thuringiensis. Kemudian 40 tahun kemudian deh, ini ada yang berhasil menunjukkan efek dari racun yang ada pada si Bacillus pada bakteri ini terhadap ulat sutra. Yang sekarang ini akhirnya diketahui bahwa adanya badan paraspora dari si Bacillus thuringiensis ini yang dapat diisolasi, yang akhirnya dapat menjadi patogenik terhadap Lepidoptera, Diptera, Coleoptera maupun serangga-serangga yang lain. Dan sampai sekarang BT ini sampai sekarang BT ini merupakan patogen yang banyak ya yang dieksplorasi oleh ilmuwan-ilmuwan baik di awal tadi di Jepang, di Jerman ataupun di negara lain, sampai sekarang ini banyak dijadikan sebagai bahan aktif insektisida hayati. Ya, banyak penelitian yang menggunakan BT ini gitu. Bahkan adanya jagung yang disisipkan dengan BT ini. Jadi bisa untuk mengendalikan serangga larva ulat ya, sehingga tidak bisa menyerang di tanaman jagungnya. Tapi walaupun sudah diteliti seperti itu, masih ada kontroversi untuk bisa menerima tanaman jagung yang bisa dikonsumsi karena adanya atau disisipkan adanya bakteri thuringiensis ini di dalam tanaman jagung. Kita lanjut di 1911 ini di Meksiko ya. Ini di sana dilaporkan adanya epizootic bakteriosis pada belalang.
Dan akhirnya diketahui bahwa penyebabnya adalah bakteri Coxobacillus acridiorum. Dan ini walaupun di Meksiko akhirnya bisa digunakan di luar negeri, yaitu di Argentina dan di Kolombia, ini bisa mengendalikan belalang juga di sana. Awalnya berhasil, tapi tidak untuk di daerah-daerah lain. Ketidakberhasilan ini terjadi kemungkinan adanya terjadi ketahanan serangga inang terhadap bakteri. Jadi ada yang di negara lain ini serangga inangnya sudah tahan terhadap bakteri itu. Atau terjadi penurunan virulensi terhadap patogennya. Jadi nggak selamanya bahwa bakteri ataupun jamur ini bisa menyebabkan kematian yang terus-menerus sama atau tinggi terus atau tidak turun virulensinya. Enggak, ternyata bisa juga menurun virulensinya. Ketika disimpan di media yang di lab gitu ya, lama-kelamaan virulensi dari patogen serangga ini akan menurun. Dipindah terus dari media satu ke media lain, diremajain dari media satu ke media yang lain. Ini juga akan menyebabkan virulensi ini bisa turun dan tidak bisa menyebabkan kematian terhadap si serangga itu. Gitu. Ataupun dugaan yang ketiga ini adanya isolasi patogen yang salah. Jadi salah dalam mengisolasi sehingga tidak bisa menyebabkan kematian terhadap si belalangnya itu. Di 1930-an ya, Glaser dan Fox ini penemuan baru lagi nih, bukan jamur, bukan bakteri, bukan protozoa, tapi mereka berhasil mengisolasi nematoda. Ya, nematoda yang berasal dari kumbang Jepang. Mereka menyebutnya Sternema ya. Neoplectana glaseri ya. Namun dari evaluasi yang dilakukan, nematoda entomopatogen ini, Sternema ini kurang dikenal daripada penggunaan bakteri atau bacillus yang lain. Lebih efektif sih bakteri dibanding nematoda ini. Gitu. Kenapa? Karena ternyata banyak kendala di dalam pembiakan massal nematoda patogen. Jadi akhirnya nggak seefektif, nematoda ini tidak seefektif digunakan untuk patogen serangga. Di 1945 di Amerika ya, si H.S. Smith ini salah satu pakar pengendalian hayati ini menyimpulkan bahwa patogen serangga ini merupakan bagian dari pengendalian hayati. Memang kan bahwa salah satu musuh alami yang digunakan di dalam pengendalian hayati ini merupakan patogen serangga. Jadi dia menyimpulkan bahwa patogen serangga ini merupakan bagian integral dari pengendalian hayati. Si Smith kemudian akhirnya mendirikan laboratorium patologi serangga pertama di dunia, yaitu di Amerika ini. Walaupun dia mendirikan, ternyata dia tidak apa istilahnya ya, tidak rakus ya untuk bisa menjadi kepala laboratorium pertama di dunia ini. Laboratorium patologi serangga ya maksudnya. Dia menunjuk orang lain yaitu Stenhouse untuk menjadi kepala laboratorium ini. Gitu. Dan di bawah kepemimpinan Stenhouse ini berhasil dalam beberapa hal. Yang pertama, penelitian dan penggunaan virus entomopatogen. Jadi yang selama ini jamur yang dinilai lebih efektif
Stenhouse membuktikan bahwa adanya virus entomopatogen yang bisa digunakan sebagai agen hayati. Selain virus, dia juga mencoba penggunaan BT, bacillus ya, bakteri pada berbagai jenis hama sasaran. Dan yang ketiga, berhasil membiakkan massal bakteri Bacillus thuringiensis ini untuk digunakan sebagai agen hayati. Jadi keberhasilan dari Stenhouse ini di bawah kepemimpinannya ini membuktikan ada beberapa yang menjadi tonggak sejarah adanya patologi serangga di dunia. Dan di tahun 1949, Stenhouse ini kemudian menuliskan hasil penemuannya atau keberhasilannya ini di dalam buku Principle of Insect Pathology. Ini di dalamnya ada studi tentang penggunaan virus entomopatogen, penggunaan BT pada berbagai serangga, pembiakan massal BT yang berhasil ya, kemudian pendirian patologi serangga mutakhir dan bapak patologi invertebrata. Buku si Stenhouse ini akhirnya ditulis ulang, kemudian dimutakhirkan, ditulis penemuan-penemuan terbaru selama kurun waktu dari tahun 49 sampai 90-an gitu ya, oleh Tanada dan Kaya, Insect Pathology, yang bukunya sampai sekarang ini masih banyak digunakan untuk menjadi pedoman di dalam patogen serangga ya. Si Tanada Kaya ini kemudian akhirnya mencetuskan si Stenhouse ini sebagai pendiri patologi serangga ya, mutakhir ya, dan bapak patologi invertebrata gitu. Ini hasil karya dari Tanada dan Kaya. Bukunya ada sampai sekarang dan bisa di-download di internet gitu ya, bisa kita baca sebagai buku kitabnya orang-orang patologi serangga. Ini Stenhouse ya, bapak patologi serangga modern dan invertebrata gitu. Nah, ini hanya ini aja. Ini tadi kemudian lebih berkembang lagi ke sininya di tahun 1988 ini ada Bacillus thuringiensis tenebriosis yang didaftarkan sebagai agen biological control yang bisa mengendalikan kumbang Corolado di Amerika. Kemudian kalau yang ini 81 ini ada Bacillus thuringiensis israeliensis, ini juga didaftarkan sebagai agen biokontrol untuk bisa mengendalikan nyamuk. Jadi sudah banyak isolat atau biokontrol yang bisa didaftarkan untuk bisa digunakan di dunia gitu. Di Indonesia sendiri kalau tadi perkembangan di luar negeri tentang penemuannya, kemudian perkembangannya sampai di tahun 49 ya, di nasional sendiri di Indonesia ini mulai berkembang di tahun 70-an yang berhasil mengidentifikasi bakulovirus pada kumbang nyiur dan dari beberapa tempat di Sumatera dan Kalimantan. Kemudian akhirnya dari tahun 70-an ini ada program pengendalian kumbang nyiur menggunakan bakulovirus Rhabdionvirus oryctes ya, yang menjadi aktivitas utama pada beberapa laboratorium hayati di Indonesia. Selain itu juga adanya pembiakan jamur muscardian hijau, metarisium, dan putih Bioveria ya, sebagai agen siap pengendali hayati hama tanaman perkebunan. Jadi mulai berkembang di Indonesia ini tahun 70-an untuk bisa penggunaan adanya patogen serangga ini, baik itu jamur maupun virus itu sendiri, bakulovirus ataupun metarisium Bioveria di tanaman-tanaman perkebunan. Dan di 1993
tepatnya di UGM di Jogja, ini oleh Perhimpunan Entomologi Indonesia ini menyelenggarakan simposium patologi serangga pertama di Indonesia. Ya, dan dari Unila sendiri di jurusan ini ada yang berkontribusi yang mengirimkan makalah ikut di dalam simposium patologi serangga ini. The concept of threshold density in insect pathology, a theoretical and experimental study on Tetranychus georgics mycosis. Ya, Pak Susilo, Bu Rosma, ini kerjasama dengan luar negeri, Nordin dan Brown yang berhasil membuat makalah yang ikut berkontribusi di UGM tadi, simposium pertama patologi serangga di Indonesia gitu. Jadi makanya sampai sekarang pun sebenarnya Pak Susilo menjadi salah satu dosen pengampu di patogen serangga, tapi karena kondisi kesehatan beliau dari tahun kemarin belum bisa bergabung di patogen serangga gitu ya. Oke, mungkin itu tentang sejarah patologi serangga baik di dunia maupun di Indonesia. Kalian bisa baca sendiri nanti banyak sejarah-sejarah baik itu di internet maupun di buku Kanada dan Kaya tadi ya, insect pathology gitu ya. Dan ini juga ada next week tentang agen dari mikrobial dan mikrobial. Jadi gimana sih si kematian dari serangga ini bisa akhirnya mati, apakah dari mikrobia yang hidup saja ataupun yang bukan hidup, abiotik maksudnya. Dari biotik maupun abiotik ini apa yang menyebabkan akhirnya si serangga ini bisa mati. Mungkin itu ya, silakan kerjakan tugasnya, jangan sampai telat, jangan sampai tidak mengerjakan tugasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.